dan juga memuliakan namanya. Kita percaya bahwa dalam kesatuan hati orang percaya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kita. Oh, betapa indahnya, betapa eloknya jika saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Makurapan di kepala yang betul dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya
gembanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dincurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Ya, puji Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diberkati, ditegur oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati pendengaran kita. Kita memuji Tuhan dan menyanyikan.
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamat. Sekali lagi kita katakan ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya, silakan buat namanya menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Darisson. Silakan Bu Maria. Ya, terima kasih untuk pujiannya, penyembahannya Pak Darisson. Ya, kita akan berdoa ya terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa. Kalau malam hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, biarlah Roh Kudus yang ambil alih sepenuhnya. Setiap kami tidak satu kebetulan, kalaupun saat ini kami ada bersama-sama karena Engkau sendiri yang sudah menetapkan, menentukan kami dipilih untuk kami senantiasa diperlengkapi dengan jubah kebenaran-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih tuntun kami dari awal pertengahan sampai akhirnya sehingga apa disampaikan Bapak itu bukan kehendakku tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan kami bersyukur ya Bapak Kau yang mengurapi setiap kami semuanya Bapak di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, shalom ya. Hari-hari ini kita semakin berbahagia ya, terutama semua firman akan digenapi dengan tanda-tanda, dengan yang belum pernah terjadi. Kita bisa melihatnya, semuanya bisa terjadi. Banyak hal yang kita lihat terjadi bermacam-macam. Itu satu tanda kedatangan Dia sangat-sangat singkat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri ya. Kenapa? Karena Dia akan segera datang untuk kedua kalinya, terutama orang-orang yang sudah ditetapkan, dipilihnya ya dari semula. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang saat ini sudah kekenyangan, sudah banyak firman, sudah dengar bermacam-macam. Banyak akhirnya mengabaikan hal tentang apa yang Tuhan mau. Itu banyak seperti itu. Oh ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya juga minta maaf karena tema yang saya berikan saat itu tentang pemisahan. Tapi Roh Kudus kok ingatkan saya tentang menjadi mempelai Kristus. Ini bisa mendadak hari ini. Saya juga kaget gitu. Kenapa bisa tiba-tiba gitu ya. Akhirnya saya berubah ya. Karena saya pikir ya oke Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Sebenarnya sih emang waktu kasih tugas ada seperti itu. Tapi saya pikir saya pengen tema yang tentang pemisahan. Tapi ternyata ada satu perubahan, saya juga nggak ngerti. Tapi biarlah ya Bapak Ibu, karena kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, biar kita tangkap dengan roh ya. Ada apa sih Tuhan yang akan disingkapkan lagi ya. Nah, di sini kita sebagai mempelai-mempelainya, Tuhan mau untuk setiap kita untuk menjadi dewasa, penuh kemuliaan tentunya ya, karena Dia penuh kemuliaan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga mau untuk akhirnya menjadi membawa satu dupa yang harum. Bukan dupa harum ataupun kita banyak memuji ataupun kita merasa diri udah pasti layak, enggak juga ya. Karena yang akan melayakkan, yang akan membenarkan yaitu Kristus sendiri.
Dia sendiri akan menilai setiap kita ya, yang karena Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Nah, hari ini yaitu temanya tentang menjadi mempelai Kristus ya, Bapak Ibu. Dan tadi saya sudah katakan bahwa dia akan menjemput gerejanya yang dewasa dan penuh kemuliaan ya. Nah, gereja yang pakaiannya tidak bercacat celak ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di Matius ini, saya tahu Bapak Ibu sudah banyak tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ya. Tapi saya akan bacakan dari 1 sampai 4 Matius 25 ayat 1 sampai 4 ya, saya bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, ada perbedaan ya, gadis bodoh dan gadis yang bijaksana. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka, ya. Nah, Bapak Ibu, gadis-gadis ini adalah orang yang telah dibasuh oleh apa? Darah Yesus ya, darah anak domba. Mereka semua sadar bahwa sang mempelai laki-laki akan segera datang. Makanya dia bersiap-siap ya. Mereka bersiap-siap, mereka bersuka cita ya. Tapi siapakah Bapak Ibu yang layak untuk ikut dalam perjamuan nikah anak domba? Nah, di sini ya, yang layak itu udah jelas Bapak Ibu udah tahu ya. Yang 5 bijaksana ya. Nah, karena di sini ada syaratnya Bapak Ibu ya. Yang dibolehkan masuk ke dalam pernikahan itu memiliki apa? Minyak di dalam pelita ya. Dan pelita itu harus menyala ya. Nah, pelita berbicara apa Bapak Ibu? Pelita berbicara tentang pelayanan yang membawa terang kepada orang lain ya. Setiap orang mempunyai pelita, setiap orang mempunyai pelayanan. Ada amin ya. Nah, mereka semua menyambut ya, di sini dikatakan bahwa 10 gadis bijaksana itu dia akan menyambut ya sang mempelai. Tapi di sini pelita berbicara tadi tentang apa? Pelayanan yang membawa terang kepada orang lain. Karena semua 10 gadis bijaksana ini, 10 gadis ini punya pelita semuanya ya. Nah, pelita yang berbicara tentang pelayanan membawa terang kepada orang lain. Nah, setiap orang sampai setiap orang mempunyai pelita, setiap orang mempunyai pelayanannya ya. Nah, tapi ada perbedaan nih Bapak Ibu ya. Nah, yang 5 bijaksana dia yang membawa minyak cadangan ya. Nah, tapi yang 5 ini tidak membawa minyak cadangan. Nah, di sini ya perbedaannya Bapak Ibu ya, sehingga mereka tidak mencapai ya sampai sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena orang yang tidak memiliki minyak cadangan dia akan letih lesu ya, kekurangan minyak ya. Mungkin dia menyala pelayanan kemana-mana, dia melayani kemana-mana, tapi minyaknya habis. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi pelita itu bagus, setiap orang punya pelita karena ingin melayani, enggak salah. Tapi banyak orang memprioritaskan pelayanan, ya. Jadi tidak memprioritaskan yaitu minyak, ya, terutama untuk membawa di dalam pelayanan. Ada 2 perbedaan, makanya kita nggak heran ya Bapak Ibu, kita suka melihat kan ada hamba Tuhan kok nyampein atau siapapun, kok garing ya gitu, kok apa gitu, sebetulnya firmannya bagus, tapi kenapa kok seperti ini? Itu ada. Saya suka ya. Saya juga istilahnya belajar gitu untuk gimana. Tapi banyak ternyata yang saya menilai itu juga bukan saya aja. Ternyata teman saya juga yang sama ikut juga. Ya kenapa ya? Kok seperti ini? Bagus sih bagus. Tapi kok kenapa ya gitu? Jadi ada sesuatu. Nah rupanya itu yang minyaknya habis ya. Dia pelayanan karena di sini pelita berbicara tentang pelayanan yang membawa terang kepada orang lain. Tapi sayangnya mereka tidak membawa cadangan minyak ya. Sehingga setiap orang yang mempunyai pelita ya, setiap orang yang mempunyai pelayanan dia pasti akan membawa cadangannya, tetapi banyak yang lalai karena sibuk dengan pelayanan. Hati-hati di sini ya. Nah, jadi di sini 10 gadis ini adalah orang yang telah dibasuh dengan darah Yesus ya. Nah, tapi siapakah yang layak untuk ikut ya?
dan masuk di dalam perjamuan ini. Yang dibolehkan masuk ke dalam pernikahan yaitu memiliki minyak dalam pelitanya, ya. Pelita itu menyala dan terang bagi siapa, ya. Dia kan harus membawa pelita dan minyak. Nah, yang 5 boleh masuk, yang 5 tidak. Kenapa? Karena ditolak, bukan ditolak, tertutup ya pintunya. Karena mereka tidak membawa minyak, bahkan dia minta, tetapi akhirnya nggak dikasih dan disuruh membeli minyak. Nah, kenapa yang 5 ini bisa masuk? Dan bicara tentang memiliki minyak dan pelita. Nah, pelita itu menyala dengan terang. Nah, itu dibawa untuk siapa, Bapak Ibu? Yang 5 bijaksana ini, dia membawa pelita dan minyak. Itu dipersembahkan untuk siapa? Ya, yaitu untuk sang mempelai yang penuh dengan terang itu. Jadi, mempelai yang 5 ini masuk, dia membawa terang juga sehingga ketemu dengan terang lagi. Sehingga akhirnya dia mempersembahkan terang itu kepada Kristus, dikembalikan semua terangnya dengan berita inilah itu yang Tuhan sudah berikan. Nah, ini ada perbedaannya ya. Nah, karena di sini minyak melambangkan apa Bapak Ibu ya? Tadi sudah disebutkan ya, itu minyak berbicara tentang apa ya tadi, yaitu tentang kehidupan orang yang berjalan bersama Roh Kudus ya. Orang yang berjalan bersama Roh Kudus, dia akan selalu penuh dengan minyak ya. Karena dia selalu apa maunya Tuhan. Tetapi saya juga akan gambarkan yang 5 bodoh ini. Mungkin dia tahu tentang kebenaran, dia tahu untuk banyak memenangkan jiwa, tetapi dia masih berjalan di dalam hukum Taurat. Kenapa? Ada cara-cara hal yang emang dia tidak mengikuti apa tuntunan Roh Kudus. Bahkan dia lebih banyaknya campuran seperti itu. Sehingga akhirnya yang di sini dilihat akhirnya ada minyak yang masih tetap berjalan, yaitu orang yang bijaksana ini ya. Nah, gadis yang tidak menyediakan minyak telah mengabaikan persekutuan dengan Allah. Ada amin ya. Nah, dia mengabaikan persekutuan dengan Allah, makanya mereka ditolak dan tidak bisa masuk dalam perjamuan nikah ya. Nah, kita kembali ke setiap kita ya. Apakah kita sudah mempersiapkan minyak ya untuk lebih lagi diperkaya dengan minyak? Minyak itu berbicara ada satu pengorbanan ya. Kita lihat dulu di minyak itu apa ya. Nah, ada campurannya minyak itu. Kita lihat di Keluaran 30. Keluaran 30 ayat 25 ya. Keluaran 30 ayat 25. Saya bacakan di sini. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ya, ini bisa berbicara tentang orang ya, dia mau di dalam penggilingan, di dalam pemurnian, apapun dia tetap menjaga minyak. Dia tidak mengeluh, dia tetap bersuka cita, dia tetap boleh bangga memiliki Yesus, apapun. Ya. Nah, Tuhan suka dengan orang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap anak mempelainya selalu bersuka cita, walaupun diperhadapkan bermacam hal yang tidak terduga. Ya. Nah, di sini Kristus akan menikah dengan orang-orang yang sepadan ya dan mirip dengannya ya, orang-orang yang telah disesuaikan dengan gambarannya. Nah, Tuhan melihat di dalam setiap mempelainya, adakah gambaranku di dalam dirimu? Adakah Maria, saya ya, adakah gambaranku di dalam dirimu? Nah, kata Tuhan tuh sama seperti ke Bapak Ibu, adakah yang Tuhan mau, adakah kemiripannya seperti aku? Apakah engkau ingin karena ingin dipuji? Apakah engkau akan melayani karena engkau juga ingin umpamanya supaya disebut melayani, ini disebut istilahnya sibuk dengan pelayanan. Nah, tapi yang Tuhan mau duduk diam
di bawah kakinya untuk lebih dengar-dengaran dan dipenuhi lagi, sehingga pada saat pelayanan Tuhan utus kemanapun, minyak itu akhirnya akan mengalir juga kepada orang-orang yang mendengar. Ada amin. Nah itulah ya, minyak, yaitu minyak yang sesuai yang Tuhan mau ya. Itu minyak berbicara tentang apa? Kehidupan orang yang berjalan bersama Roh Kudus. Jadi jangan diabaikan. Saya tahu Bapak Ibu sudah melayani dalam pelayanan, banyak hal, banyak jiwa yang dibangunkan, banyak jiwa yang bangkit. Tapi mari jangan sampai kita minyaknya kering. Ada amin ya. Jangan sampai kita kering minyaknya. Kenapa? Karena saat ini kadang setan juga menjorokkan untuk setiap kita pelayanan, terus sibuk pelayanan. Untuk Tuhan duduk kaki, Tuhan tuh, aduh Tuhan saya ngantuk, saya capek. Ya udah ada aminnya besok. Itu saya juga pernah terjadi seperti itu, Bapak Ibu sering ya. Aduh kok ngantuk ya udah nanti lagi. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan tuh sabar dan memberikan kesempatan untuk saya tak bangkit kembali, jangan sampai lalai. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang selalu melayani Tuhan, jangan sampai lupa membawa cadangan minyak. Jangan sampai nanti merasa, ah saya kan khotbahnya udah banyak ini itu segala macam, ternyata kosong, nggak ada minyaknya. Hati-hati nanti pada saat Tuhan datang, akhirnya kita tertinggal ya. Karena ini minyak berbicara dengan hubungan dengan Tuhan, intim dengan Dia ya. Nah, itu yang Tuhan mau supaya minyak itu juga boleh mengalir kepada jemaat yang mendengar, sehingga mendengar itu juga ada aliran-aliran air hidup. Karena minyak itu akan terus mengalir meleleh kepada orang-orang itu, sehingga orang itu juga ada satu kebangkitan iman. Jadi kan ada kadang-kadang tadi firmannya apa ya umpamanya ke gereja. Bagus sih, bagus apa? Aduh nggak tahu ya apa. Itu sering gitu nggak Bapak Ibu? Saya suka kayak gitu. Apa ya tadi ya? Terus saya juga baru saya bilang, iya ya tadi apa? Tapi beda Bapak Ibu, saya pernah ada satu dengar ya, hamba Tuhan. Orangnya rendah hati, terus gimana nyampein. Panjang sih, waktu kayak cepat ya. Lalu ingat itu pulang, bisa cerita, bisa apa gitu, bisa jelas, bisa langsung jadi rema. Oh iya Tuhan, oh saya terus begini. Nah itu, jadi oh Tuhan inilah ternyata yang ada minyak. Sehingga jemaat juga pulang tuh ada sesuatu gitu, ada satu hal yang menggigit sehingga bisa menceritakan. Nah itu jadi Tuhan mau, makanya kenapa 5 gadis bodoh ditolak. Dia pandai menyampaikan firman, dia pandai melayani kemana-mana, tapi engkau kosong, habis waktu kata Tuhan tuh. Pada saat aku datang, engkau ketinggalan. Nah kenapa? Karena kita datang ketemu mempelai harus membawa apa? Pelita dan minyak. Itu bicara tentang apa hubungan dengan Tuhan, dan kita akhirnya Tuhan juga mengenal kita. Pada saat kita datang kita mempersembahkan pelita dan minyak kepada Tuhan yang terang itu, karena dia adalah terang kita. Ada amin ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi Kristus akan menikah dengan orang-orang yang sepadan dan mirip dengannya, orang-orang yang telah disesuaikan dengan gambarannya. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk menjadi segambar dengan Kristus itu nggak mudah ya. Ada hal yang harus kita sadari, bahwa kadang-kadang kita di dalam melayani sungguh tuh kita pasti akan diabaikan ya. Saya melihat melihat banyak orang seperti itu, banyak yang terutama cari jabatan, lalu cari pengakuan, bahkan akhirnya orang yang benar diabaikan, bahkan orang yang benar juga istilahnya dianggap nggak ada apa-apa. Nah, itu tuh kita setiap anak Tuhan tuh harus menyadari ya, karena Kristus juga diperlakukan seperti itu gitu. Jadi kalau kita menghadapi seperti itu jangan menjadi kecewa, tapi mengucap syukur. Nah, pada saat kita mengucap syukur, kembalikan untuk Tuhan, itu tuh minyak tuh terus mengalir loh pada saat kita menyalibkan daging kita ya. Kita ingat bagaimana Kristus juga pada saat ngadain mujizat, tapi akhirnya apa? Dicela waktu di kayu salib, salibkan dia. Bahkan orang yang sudah disembuhkan juga mengatakan salibkan dia. Nah, adakah kita pandangan seperti itu? Jadi untuk tidak mudah kecewa menghadapi apapun. Kenapa saya bisa bicara gini? Banyak hal yang saya hadapi seperti itu. Tapi kalau bukan karena Roh Kudus saya disadarkan, saya nggak mungkin saya paham. Tetapi karena Roh Kudus mau supaya saya menjadi segambar dan serupa dengan Dia, karena Dialah mempelai kita. Kan katanya kalau mempelai itu kan harus punya gambarannya seperti Dia ya. Nah, apa menjadi satu kesukaan Dia itu apa? Yaitu kita harus menyalibkan daging kita ya. Jangan sampai kita akunya lebih benar gitu. Hati-hati, saya aja sampai saat ini saya takut ya,
Kenapa takut? Takut Tuhan saya itu mencuri kemuliaan, saya takut Tuhan akunya lebih benar, aku nggak mau. Gitu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa uh, segala kemuliaannya bagi Dia, ya. Karena kita sebagai mempelainya bahkan kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap. Ada amin, Bapak Ibu ya. Nah, jadi biarlah kita tetap ya minyak kita tetap harus dijaga sehingga kemanapun kalau kita punya pandangan seperti Kristus, terutama kata Tuhan jiwa-jiwa. Nah, kalau untuk supaya kita mengalirkan minyak itu dan pelita itu, berarti kita harus penuh dengan minyak itu sehingga pada saat penyampaian itu ada satu terobosan ilahi. Kenapa? Yaitu yang tadi saya katakan. Kok kenapa ya pendeta itu bagus, tapi apa ya? Kok lupa seperti itu? Oh, ternyata saya tuh kayak diberi hikmat. Oh, nggak ada minyak, Tuhan. Nah, itu satu kewaspadaannya buat setiap kita. Ya saya tahu Bapak Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Mari penuhi minyak-minyak kita supaya akhirnya benar-benar menjadi satu hal yang tidak kembali dengan sia-sia, tapi semuanya jemaat Tuhan juga akan bangkit memuliakan Tuhan sehingga petobat-petobat baru akan bermunculan karena ada seorang yang mau membayar harga dan mau menjadi calon mempelai yang mau menyukakan dan siap bayar harga. Ada amin. Bapak Ibu ya, kita lihat di Wahyu 19 ya. Wahyu 19 ayat 7 dan 8 ya. Di sini katakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ada amin Bapak Ibu ya. Nah, di sini satu undangan. Marilah ya, kita bersukacita dan bersorak-sorai bagi orang yang membawa minyak, yang membawa pelita, yang masuk standarnya Tuhan. Tuhan katakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Nah, ya, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ada amin? Itu ayat ke-7 ya, ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya. Nah, di sini katakan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kenapa dikatakan di sini lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus? Kenapa dikatakan seperti itu? Ada ayatnya, Bapak Ibu. Kepikir nggak? Kenapa ya? Saya ulang baca lagi. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu, yaitu ternyata yang tadi saya ucapkan. Perbuatan-perbuatan orang benar, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, yaitu orang-orang kudus yang menyampaikan firman membawa minyak sehingga setiap kita akhirnya bangkit, langsung ada terobosan, dapat impartasi dari orang kudus ini, sehingga kita dikatakan orang-orang benar, karena kitanya langsung ada terobosan ilahi, dan kita siap buka hati untuk menerima akhir impartasi terjadi. Bagi terutama orang yang membuka hati untuk firman dari orang-orang kudus itu. Karena ternyata di dalam penyampaian firman juga ada hal yang tidak membawa minyak, sehingga hanya bagus-bagus tapi akhirnya tidak ada terobosan. Tapi di sini lenan yang halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mari Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan, biarkah kita selalu memakai lenan halus ya, itu penuh dengan minyak, sehingga pada saat Tuhan utus kemanapun juga, entah di dalam doa dalam keluarga, entah saudara, entah siapapun, kita menjadi berkat, membangkitkan jiwa-jiwa, akhirnya orang-orang itu yang najis juga akhirnya jadi berubah jadi ada. Karena di situ firman Tuhan katakan, di mana ada orang benar, di situ ada terobosan. Di mana ada orang benar, di situ kuasaku akan bekerja. Nah, kenapa Tuhan kata di mana ada orang benar? Itu benar ya karena membawa minyak. Minyak itu berbicara tadi apa? Ada satu pengorbanan. Ada satu hal mengikuti apa yang maunya Kristus lakukan ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, orang-orang yang Kristus tidak, karena Kristus tidak akan membagi tahtanya dengan orang yang tidak sesuai dengan gambarannya. Ya, saya ulang lagi. Kristus tidak akan membagi tahtanya dengan orang yang tidak sesuai dengan gambarannya.
atau tabiatnya. Adakah tabiat Kristus dalam hidup kita sebagai mempelai? Ya, katanya kita mau masuk surga. Adakah tabiatnya seperti itu? Mari Bapak Ibu. Saya dulu jauh daripada itu, tapi puji Tuhan, begitu baiknya Tuhan terus membawa saya sehingga saya untuk terus menyelami untuk memahami semuanya karena pertolongan Roh Kudus ya. Karena Tuhan tahu orang yang bodoh itu pasti Tuhan akan ingatkan dan kitanya juga terus akan semakin rendah hati di hadapan Tuhan karena pemberian itu, pembukaan itu, kebenaran itu mahal. Kenapa? Karena Kristus sudah membayarnya dengan darahnya. Tapi kita yang menghormatinya ya Bapak Ibu ya, kita menghargainya. Karena di sini katakan Kristus tidak akan membagi tahtanya dengan orang yang tidak sesuai dengan gambarannya. Tidak. Mari, biarkanlah kita menjadi satu gambarannya. Sehingga setiap orang boleh melihat orang itu ada Kristus. Saya juga ingin dikatain orang seperti itu. Yuk kita sama-sama ya. Saya juga sama lagi belajar ini seperti ini Bapak Ibu. Saya bersyukur Bu Elia sudah sampaikan saya firman. Ya ternyata emang betul Roh Kudus suruh menyampaikan tentang mempelai Kristus, menjadi mempelai Kristus ini. Harus ada pembaharuan dalam diri kita ya. Nah, jadi kita sebagai mempelainya masih ada waktu Bapak Ibu ya. Biarkanlah setiap kita mau menjadi satu aliran kehidupan Kristus, sehingga sungguh pada saat kapanpun dia datang, pada saat dia datang kedapatan kita akhirnya penuh dengan minyak, penuh dengan pelitanya, sehingga pada saat kita kembalikan kepada dia, kita membawa pelita dan minyak. Inilah Tuhan milikmu. Kembalikan kepada terang, sehingga kita boleh bersama-sama memerintah di sana. Ada amin Bapak Ibu. Saya nggak akan berlama-lama. Matius 25 ayat 13 terakhir ya. Matius 25. Ayat terakhir Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya ya. Nah, Tuhan mengingatkan untuk kita berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Benar Bapak Ibu ya. Kadang kita nggak tahu harinya Tuhan itu kapan. Nah, satu himbauan daripada Tuhan, mari responi, oh ya Tuhan, anggaplah kita seolah-olah besok mau pulang. Jadi kita tetap berjaga-jaga. Anggap besok mau pulang, enggak masih besok juga terus berjaga-jaga. Sehingga kita mawas diri, kita terus dipenuhi dengan minyak, kita terus mau diperkaya lebih lagi, supaya apa? Hidup kita, bukan mandul, hidup kita akhirnya menjadi satu aliran hidup bagi orang yang menerima kebenaran firman pada saat kita ditugaskan untuk menyampaikan firman, sehingga firman itu tidak garing, tetapi firman itu ada akhirnya dipenuhi dengan minyak kebenaran Allah sendiri, karena kitanya ada mau bayar harga, kitanya mau mengikuti dan mau menyenangkan Tuhan, dan teristimewa. Fokus kita itu mengotoritaskan adalah Tuhan sendiri ya. Jadi bukan kekuatan kita, karena orang yang garing itu biasa lebih mengakui kitanya lebih nonjol ya. Maka dari itu waspadalah, berjaga-jaga, karena Tuhan katakan di ayat 13 tadi katakan, karena itu berjaga-jagalah. Kenapa Tuhan mengatakan berjaga-jaga? Karena setan nggak suka. Kalau bisa kita mengabaikan, melalaikan, tidak mengingat pesan-pesan Tuhan. Ya, nah di sini karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari mana, akan hari maupun akan saatnya. Kita nomor berapa kita nggak tahu. Antrian nomor berapa Bapak Ibu, ada amin. Nah itu aja firman Tuhan ya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa ya sama-sama. Firman sudah selesai. Tuhan berkati. Kita doa ya. Mari satukan hati kita. Bapak Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih. Bapak, terima kasih kau mengingatkan kami untuk kami terus berjaga-jaga, untuk kami selalu mengenakan Engkau, memiliki tabiat karakter seperti Engkau, sehingga setiap orang bukan melihat kami lagi, tapi melihat Kristus ada dalam kehidupan kami, karena kami tahu kami adalah mempelai-Mu ya Bapak yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Maka dari itu, Bapak, apa yang sudah kami taburkan, biarlah Roh Kudus Engkau terus menanamkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga
Ya, apapun ya Bapak yang akan dilakukan selalu berhasil, Bapak, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Biarlah minyak itu semakin meluap, melimpah-limpah atas kami semua. Terima kasih Roh Kudus atas tuntunannya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, boleh katakan amin. Saya serahkan kepada Bu Elia, silakan. Amin. Puji Tuhan ya. Firman-Nya luar biasa. Jadi ini minta maaf juga untuk Bapak Ibu ya. Saya mungkin berkali-kali ngirim ini juga linknya, tapi salah terus ya. Dikoreksi lagi, ada kelebihan dan kekurangan. Saya juga terima kasih untuk Pak Ampal juga ya, yang menolong. Ada apa tanggal yang sama. Jadi itulah ada kekeliruan ya, tapi masih belum terlambat kita bisa buat. Dan ini juga untuk Bu Maria tadinya masih temanya tentang pemisahan, ternyata Tuhan ganti mempelai Kristus yang saat ini nyampainya ya. Jadi luar biasa. Jadi Tuhan mau bagaimana ini mempelai Kristus. Inilah yang tadi firman-Nya luar biasa ya. Kita harus bagaimana, kita harus ada yang dikatakan gadis harus gadis yang bijaksana, yang membawa minyak, yaitu ya membawa pelita. Kenapa? Karena diminta ya satu ada kehidupan bersama Roh Kudus ya, dan kita juga diminta harus sepadan dengan Dia ya. Kenapa harus sepadan? Karena ya itulah gambaran Allah, harus sepadan. Kalau nggak sepadan ini aku nggak kenal, apalagi kalau orang yang sudah dioperasi ya, diganti wajah, mungkin Tuhan nggak kenal siapa ini ya. Aku nggak kenal ya. Makanya syukurin kita ya punya wajah ganteng dan cantik. Amin. Ya, jadi jangan bandingkan yang lain. Kita nggak bisa membuatnya sendiri. Nah, di sini Tuhan minta ya kita harus sepadan dengan Kristus tadi Bu Maria sampaikan ya. Kita yang bawa minyak, kita akan selalu bersukacita ya. Kenapa? Ya gitulah, kita siap gitu ya untuk menyambut ya, mempelai datang. Tapi yang bagaimana yang bodoh ini, ternyata yang bodoh ini terlena karena yaitu yang tadi Bu Maria sampaikan ya, merasa hebat, merasa mampu, merasa mengerti firman, dan ternyata ada kekeringan, nggak membawa minyak. Penting minyak ini harus ada di dalam kehidupan hamba-hambanya ya, harus ada perbuatan-perbuatan benar. Kalau perbuatan kita nggak benar, buat apa? Saya sering dengar kesaksian hamba Tuhan dipakai suami istri, tapi anak-anaknya ternyata terlantar narkoba, kecewa sama orang tuanya. Bayangin, apakah itu perbuatan benar di mata Tuhan? Tidak, karena Tuhan mau keluarga ini harus diselamatkan ya. Dan di sini harus ada perbuatan-perbuatan benar, maka Tuhan, kenapa? Disitulah ada kekudusan hidup kita ya. Dan di sini jadi pentingnya kita harus jadi katakan berjaga-jagalah, karena tidak tahu harinya Tuhan kapan datang. Betul, sekarang banyak sekali yang meninggal ya. Saya lihat sakit cuman alasan doang, cuman numpang lewat, akhirnya dibawa pulang. Ya, di kompleks saya aja di sini udah berapa orang ya. Jadi saya pikir betul, saya juga dapat pernyataan ada hamba Tuhan juga bilang bahwa tahun ini akan banyak yang dibawa pulang sama Tuhan ya. Nah, betul dari tadi kata Bu Maria, kita tidak tahu kapan ya. Nggak ada satupun yang tahu di sini kan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya tiba kepada kita pribadi, lepas pribadi. Mari saat ini ya. Jadilah kita mempelai Kristus yang bisa dipercaya ya sama Tuhan, sehingga kita ini benar ada buah-buah rohnya, ada perbuatannya. Nggak ada yang dibanggakan ya. Banggalah kalau nama kita tercatat di surga. Amin. Ya, bukan karena kita bangga karena kita udah sekian lama pelayanan kita, tidak. Tuhan tidak melihat. Ingat nggak? Yang ini yang apa tuh? Saya ingat tuh kalau ada yang khotbah katanya yang bekerja dari pagi ya, ada yang tengah hari masuk, ada yang sore, ada yang sudah udah sore sekali. Tapi kenapa di hadapan Tuhan upahnya sama? Jadi Tuhan itu tidak melihat bagaimana kita pelayanannya. Ternyata Tuhan lihat kualitasnya. Jadi upahnya sama. Mau bertobat, ya yang sudah lama bertobat, tapi kalau berkenan ya upahnya sama. Kita mendapatkan surga, mendapatkan nama kita tercatat di surga. Ya, jadi mari saat ini kita jaga jubah kita yang tadi katakan Bu Maria, berjaga-jagalah karena tidak tahu harinya Tuhan. Amin. Ya, tahun ini
Kita lihat sekarang hujan juga. Tadi panas sekali udara. Tiba-tiba matahari bisa hilang, langsung hujan. Nah, baru kemarin saya cuci mobil. Tuhan, jangan kehujanan mobil. Udah, pergi saya ke salon, hujan besar. Haleluya, mobil saya kehujanan lagi. Nah, itulah. Jadi nggak ada yang bisa diprediksi sekarang. Ya, dulu sih mungkin bisa. Kalau matahari, langit biru, wah jauh dari hujan. Sekarang nggak bisa, saudara, betul nggak? Ya, ini matahari terang, ya. Awan biru tiba-tiba keluar langsung hujan gelap. Itulah. Jadi nggak ada satupun yang bisa mengetahui ya kehendak Tuhan. Jadi ini firman luar biasa tentang mempelai Kristus. Demikian juga kita. Jangan sampai kita kecolongan ya waktunya Tuhan ini. Jagai jubah kita. Amin. Bapak Ibu diberkati. Ya, terima kasih Bu Maria ya. Ini jadi berkat untuk kita semuanya. Jadi saya bersyukur sekali karena firman ini juga kita harus mempersiapkan diri ya supaya kita hidup bersama Roh Kudus sehingga kita terus jaga minyak, jaga pelita ya. Hamba Tuhan juga perlu firman, perlu ya. Bukan kita terus nyampein firman tapi kita juga perlu disirami oleh firman karena itu saling menguatkan. Firman itu adalah Allah yang sedang berkata-kata. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bu Maria ya. Silakan Pak Derikson angkat satu pujian ya. Saya minta nanti doa syafaat, saya minta Ripka boleh ya doa syafaat ya. Oke, silakan Pak Derikson angkat satu pujian. Ya, sebelum kita berdoa syafaat, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Bagaimana berjaga-jaga itu harus tetap menyala. Semuanya berjaga-jaga, tapi nggak semua bawa minyak untuk persediaan. Sebab kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan panggil kita, saat Tuhan datang kembali. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Silakan Ripka. Ya, ya, shalom. Mari kita satukan hati untuk doa syafaat. Aba Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Terima kasih banyak untuk malam hari yang indah ini. Engkau mengingatkan kami tentang kami harus mempunyai minyak selalu Tuhan dalam hidup kami menjelang Engkau datang. Biarlah Tuhan Engkau jadikan setiap kami menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap Engkau angkat. Kapanpun Engkau datang, Tuhan menjemput kami. Biarlah Kau dapati minyak itu penuh, Tuhan, dalam hati kami, dalam hidup kami. Oh Roh Kudus, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kalau kami tidak kurang berjaga-jaga, Tuhan, tidak memperhatikan minyak atau Roh Kudus itu selalu memenuhi kami, selalu menjadikan hidup kami benar-benar nyata, Tuhan, sehingga orang melihat Kristus di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Biarlah Engkau yang terus bicara di dalam hati kami, ingatkan kami, sadarkan kami, tegur kami kalau kami ada salah, supaya kami siap, Tuhan, menjadi mempelai-mempelai Kristus yang selalu penuh urapan Roh Kudus, penuh minyak. Terima kasih Bapa, untuk hamba-Mu Ibu Maria telah Engkau pakai pada malam ini, Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, kerinduan-Mu untuk setiap kami ini, Tuhan. Biarlah Engkau pakai Ibu Maria lebih lagi, Tuhan, di akhir zaman ini menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi banyak orang. Juga untuk jemaatnya di persekutuan doa di rumahnya. Engkau pakai, Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, rumahnya yang dipakai itu jadi berkat untuk menampung jiwa-jiwa yang haus, lapar, rindu akan Engkau. Engkau terus urapi Ibu Maria dan anak-anaknya semua, berkati apapun yang mereka perlukan, Engkau sediakan berlimpah, Tuhan, sebagai bagian dari hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau, setia kepadamu, Tuhan Yesus. Engkau pasti sudah sediakan apapun yang mereka perlukan, ya Bapa. Juga untuk Ibu Elia, saudara dari Ibu Maria, terima kasih Engkau menyelamatkan seluruh keluarga Bu Elia, Tuhan, supaya Bu Elia juga bersama dengan Bu Maria Kau pakai lebih dan lebih lagi di akhir zaman ini, supaya Ibu Elia dan keluarganya, Pak Kimto dan Michael mantunya, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi saksi Kristus yang penuh urapan Roh Kudus, Tuhan. Ya Bapa, dan yang paling penting biar nama-nama mereka semua Kau catat di kerajaan sorga, supaya nama-nama setiap kami, Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, tercatat dan tidak dihapus, Tuhan, dalam kitab kehidupan-Mu di sorga. Ya Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, supaya kami tidak pernah mencuri kemuliaan-Mu, Tuhan, supaya kami selalu mengutamakan Engkau, membesarkan Engkau, Engkau yang terlebih besar, Tuhan, Engkau yang nampak di dalam hidup kami, bukan keakuan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, lindungi, tutup bungkus seluruh Indonesia dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Mohon ampun untuk segala dosa kesalahan bangsa Indonesia, suku demi suku, pulau demi pulau, Tuhan. Engkau lawat ya Roh Kudus. Kalau ada yang Engkau izinkan mengalami bencana alam, baik berupa banjir ini, Tuhan, Bapa, ampuni dosa mereka. Ampuni Tuhan dan berkati. Kau tolong, Kau selamatkan ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, Kau memberikan kesempatan buat rakyat Indonesia mengenal Engkau, menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke. Mari Roh Kudus, Roh keselamatan, Kau curahkan roh pertobatan Tuhan. Kau curahkan atas bangsa ini. Kau sangat mengasihi bangsa ini. Biarlah doa-doa yang dinaikkan untuk bangsa ini Kau dengar, Engkau jawab ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh pelosok Indonesia. Berkati pelayanan mereka,
Berkati supaya mereka selalu dipenuhi minyak urapan Roh Kudus yang melimpah, yang luber Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati, lindungi hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok, di pedalaman, di desa-desa. Lindungi dan terus api Roh Kudus menyala-nyala dalam hati mereka, supaya mereka selalu melayani Engkau dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kasih-Mu, penuh firman-Mu, penuh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjawab lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan, nanti kita sharingkan firman ya. Mari kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarkan rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Mari kita sharingkan saat ini ya.